Suraqah bin Malik. Ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah, ia satu-satunya orang yang mengejar karena ingin sekali mendapatkan 100 onta yang dijanjikan Quraisy bagi yang menangkap Nabi, baik hidup atau mati. Tapi usaha itu gagal, bahkan justru Suraqah lah yang hampir mati jika saja Nabi tidak berbaik hati. Akhirnya dilakukan perjanjian damai, dan ketika Suraqah terlihat pada waktu penaklukan Mekah, ketika Futuh Mekah, Nabi memerdekakan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, dan ada Suraqah terlihat. Justru dia tidak diapa-apakan oleh Nabi, bahkan tidak disinggung lagi cerita waktu itu. Ada Abu Sufyan, seseorang yang selalu punya ambisi untuk menghabisi Nabi, membunuh Nabi, menyakiti Nabi. Dalam setiap pertempuran, dialah pemimpin dalam setiap peperangan melawan Nabi. Tapi menjelang penaklukan Mekah, ia menghadap kepada Nabi dan akhirnya ia diterima baik-baik oleh Nabi. Bahkan ketika penaklukan Mekah, ia mendapatkan kehormatan dari Nabi secara langsung. Nabi mengucapkan bahwa siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Istri Abu Sufyan, yaitu Hindun, yang pada perang Uhud mencabik jasad Sayyidina Hamzah, bahkan memakan salah satu anggota tubuhnya, lebih tepatnya ya menggigit atau mengunyah. Dia ketika masuk Islam pada penaklukan kota Mekah. Jadi Hindun itu masuk Islam, tapi pada penaklukan kota Mekah ketika Futuh Mekah. Nabi pun tidak menyinggung-nyinggung masa lalunya yang pernah berbuat hal yang sangat menyakitkan pada Nabi. Nabi sangat-sangat merasa kehilangan pamannya Sayyidina Hamzah yang saat itu dibunuh oleh suruhan Hindun. Siapa? Yaitu Wahsy. Wahsy adalah eksekutor pembunuh Hamzah di perang Uhud atas perintah Hindun. Tapi ketika ia terdesak oleh keadaan ketika penaklukan Mekah, akhirnya ia diterima baik-baik oleh Nabi, sekalipun tidak diizinkan menampakkan wajahnya sebab akan membuat trauma. Jadi Nabi bahkan trauma ketika melihat wajah Wahsy, ia yang membunuh paman yang paling Nabi cintai, paling Nabi kasihi. Trauma, tragedi di Uhud. Lalu ada juga Ikrimah bin Abu Jahal, anak seorang yang paling depan memusuhi Rasulullah SAW. Abu Jahal itu musuh yang sangat-sangat memusuhi, sangat membenci Nabi, seperti halnya Abu Sufyan, bahkan mungkin lebih dari Abu Sufyan. Bahkan dia sendiri juga berada di belakang ayahnya dalam memusuhi Islam. Tetapi pada penaklukan Mekah ia lari ke Yaman. Istrinya lebih awal masuk Islam, akhirnya dijemput oleh istrinya, lalu diyakinkan bahwa Rasulullah akan memaafkan. Akhirnya ia kembali ke Mekah, dan benar saja ia mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari Rasulullah SAW. Itu Ikrimah, anak dari Abu Jahal, yang bahkan pada kemudian hari beliau menjadi pejuang Islam, menjadi salah seorang yang sangat membela agama Islam. Itulah kebaikan Nabi. Apakah ada kebaikan yang melebihi kebaikan Nabi?